Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya senang sekali pada pagi yang penuh barokah ini. Saya Julian Dekrita Ismail dapat kembali menyapa seluruh pemirsa di tanah air. Tentu dalam program kebanggaan kita bersama dan juga untuk mempertebal dan memperdalam keimanan Islam kita. Di mana lagi kalau bukan di Serambi Islami Mutiara Hati. Pemirsa, tentunya pagi hari ini kami di studio masih mengikuti anjuran pemerintah untuk melaksanakan social dan juga physical distancing. Walaupun demikian tentunya tidak mempengaruhi nilai dan pahala yang akan kita dapatkan pada tausiah pada pagi hari ini. Dan kita berdoa bersama-sama semoga pandemi atau wabah ini segera berakhir dan kita dapat kembali tentu dalam kehidupan yang lebih baik dan normal. Amin ya robbal alamin. Amin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, pagi hari ini setiap Senin kami selalu kehadiran Bapak Kiai Haji Agus Dermawan Dai berjuta pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini bagaimana ceritanya masih distancing nih? Masih distancing. Sampai kapan Pak Julian? Insya Allah segera kita berdoa bersama-sama Pak Kiai. Luar biasa. Ya. Dan tentunya pemirsa nanti kita juga akan berbincang dengan bintang tamu kita, seorang artis senior multi talenta, siapa yang tidak kenal dengan Ratna Listi. Assalamualaikum Mas Julian, Pak Kiai. Terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih Ratna, sudah ya. undang. Tambah cantik aja pagi hari ini. Terima kasih. Ya. Biasanya satu panggung nyanyi, sekarang satu panggung untuk tausiah. Amin, amin. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh kori kita Asep Sihabudin yang akan membacakan Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya pagi hari ini kita sudah bersama-sama dengan Bapak Kiai Haji Agus Dermawan Dai berjuta pemirsa dan juga Ratna Listi. Dan tema kita pagi hari ini adalah ikhtiar dan doa. Pak Kiai, Ratna, nanti kalau kita akan ngobrol-ngobrol bersama dan juga Pak Asep, nanti kalau mau bertanya boleh ya? Ya, seperti kita ketahui untuk membukanya Pak Kiai, seperti kita ketahui bersama bahwa kunci sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat ini adalah
adanya ikhtiar, doa, dan juga satu lagi mungkin tawakal. Iya. Iya. Dan ketiga hal ini mesti dikerjakan bersama-sama atau menjadi satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Yeah. Karena kalau kita berdoa saja tanpa ada ikhtiar dan usaha juga tidak ada hasilnya. Begitupun sebaliknya. Kita hanya ikhtiar tapi tidak ada doa, karena yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan lebih jelas kepada kita semua. Terima Silakan, kasih Bapak Julian, anu kasep anu bager. Amin ya rabbal alamin. Juga Bunda Hajah Ratna Listi, mohon izin Ustaz Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walhamdulillah thumma alhamdulillah alladzina astofa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bittaqullah. Para pemirsa Indonesia, Serambi Islami TVRI di mana saja ayah bundaku terkasih tersayang berada. Kita berdoa pada hari nan sejuk nan indah hari ini, semoga Allah selalu memberkahi kita dunia dan akhirat. Amin. Tidak terasa ayah bundaku, Bapak Ibu, para pemirsa Indonesia, Serambi Islami TVRI, hari berjumpa dengan minggu. Dan minggu bertemu dengan bulan. Terus bergulir, bulan pun juga berjumpa dengan tahun. Gak terasa ya bahwa usia kita bertambah terus. Ya, betul. Tapi pada esensi dan hakikatnya, umur kita berkurang dan berkurang terus. Tentunya ada satu makalah Arab mengatakan, idza janna 'alaikal lail hal ta'ishu ilal fajr. Kalau datang waktu malam, apakah kamu bisa menjamin umurmu sampai besok terbit waktu fajar? Fakamin sahihin mata bi ghairi illah. Berapa banyak orang yang sehat mati nggak ada sebab. Betul. Ya, Bu Ratna Listi? Iya, Pak Ustadz. Ya, Pak Julian. Ya. Fakamin sakimin asahinan minadahar. Berapa banyak orang-orang, merinding saya. Berapa banyak orang-orang yang sakit sampai saat ini masih hidup, Iya. didorong-dorong dengan kursi rodanya. ya. Ini silakan Anda, fakamin fatan amsa wa asbaha dahikan. Berapa banyak orang-orang yang masih muda, sorenya tertawa terbahak-bahak, besok pagi meninggal Banyak, Pak Ustadz. karena oplosan. Bayangkan coba, silakan Anda berkata, man asa alfan wa alfain. Barang siapa berkata saya hidup 1000 tahun, bahkan 2000 tahun, tapi la Buddha, ya, min yaumin yasiru il qabr. Satu ketika pasti wajib masuk ke alam kubur. Itu dikatakan we come from a hole, looking for a hole and back to a hole. Izin, maaf, peribahasa saya, bahwa kita datang dari rahim seorang ibu, kemudian juga kita mencari celah-celah lubang rezeki di muka bumi. Tapi ingat, setelah kita menjadi orang yang makmur, yang kaya raya, and back to a hole, bahwa kita kembali ke hole, ke lubang kubur, ke liang lahat. Di sini ada satu tema yang sangat dahsyat, tidak lain adalah ikhtiar dan doa. Jangan lupa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, para pemirsa yang terkasih tersayang, dulu dia dilahirkan di Bu Ratna, Iya, Bapak Julian, para pemirsa Pak Asep di Indonesia. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dulu dilahirkan di Babilonia. Jadi di negeri Irak itu ada kota yang memang tua renta namanya Babilonia. Nah, waktu itu Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang Nabi Muhammad juga dikatakan dalam sebuah statement Qur'annya bahwa tsumma auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian telah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengikuti jejak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang lurus. Waktu itu konon kabar histori sejarah berpindah ke negeri Syam. Sekarang Syria. Nabi Allah Ibrahim, kemudian dikenal dengan Damaskus, Damsyik, bersama istri tersayangnya bernama Siti Sarah. Waktu itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Bunda, ayahanda kita belum punya anak tuh, sampai 70 tahun.
70 tahun Nabi Allah Ibrahim dengan Siti Sarah belum mempunyai anak. Pas pindah ke Mesir, Ya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya Allah. Kalau kita renungkan, kita bayangkan histori ini, Pak, apa yang terjadi? Sabar dan sabar, dia berdoa dan berdoa, dia bertawakal, tapi tetap ikhtiar. Yang dikatakan orait labora, bekerja sambil berdoa. betul. Satu ketika Siti Sarah juga kasihan kali ya sama Nabi Ibrahim ya. Silakan deh merit lagi gitu. Subhanallah ya. Dikasih hadiah yang berupa, maaf izin, benda, harta, onta, kuda, permata, diberikan perhiasan, diberikan beraneka macam makanan, sampai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diberikan satu budak sahaya perempuan yang bernama Siti Hajar. Saat itulah Siti Hajar, Masya Allah, budak waktu itu, diberikan oleh orang-orang Mesir waktu itu, sampai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ditawarkan oleh seorang istri tersayang terkasih bernama Sarah. Para pemirsa Indonesia yang bernama Siti Sarah, maaf ya. Waktu itu Siti Sarah mengatakan, silakan ayah, silakan bapak Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar. Gak lama kemudian bunda, itu setahun berikutnya itu sempat mengandung Siti Hajar. Doa walaupun sama Siti Sarah belum diberikan, tetapi pada saat itu tetap dia konsisten dan istiqomah, dia berusaha. Dan waktu itu, mohon izin, waktu itu bun, para pemirsa Indonesia, waktu itu lahirlah seorang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu, ya binnya yaitu Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim. Kemudian gak lama kemudian diberangkatkan menuju kemana? Ke kota Mekah. Kota Makkah itu ternyata waktu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diizinkan oleh Siti Sarah dan sampai di kota Makkah, maka Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Merinding. Masih merah Nabi Ismail alaihissalam. Waktu itu tidak ada. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana. Tuh. Rabbana ini askantu min durriyati. Pada saat ditempatkan di negeri atau di kota Mekah Al-Mukarramah. Tapi saat itu, Masya Allah, dalam keadaan maupun suka dan duka, up and down, ala syara wa dara maskur, suka duka tetap dia bersyukur. Ini cerita ini kan masih panjang sedikit nih. Ini gimana Bapak Julian? Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap tentunya di Serambi Islami Mutiara Hati. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih tentunya Anda masih bersama kami, masih bersama Dai berjuta pemirsa, Kiai Haji Agus Darmawan, dan juga masih bersama bintang tamu kita, Ratna Listi. Tema kita pagi hari ini adalah ikhtiar dan doa. Baik Pak Kiai, mungkin bisa dilanjutkan mengenai kisah Nabi Ibrahim tadi? Belum kelar nih. Ya. Belum selesai. Lagi seru-serunya soalnya. Baik, para pemirsa Indonesia, Serambi Islami TVRI, ayah bundaku yang terkasih di mana saja berada. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pas sampai datang di kota Mekah itu, tiba-tiba gak lama kemudian, ya Allah ya Rob, Nabi Ismail alaihissalam dan Siti Hajar yang baru saja mempunyai anak soleh, masih kecil, masih merah. Allahu Akbar, ditinggalkan kembali oleh Nabi Allah Ibrahim menuju ke Palestina. Berdakwah dan berdakwah terus, ya Allah ya Rabb. Tuh kan. Gimana gak sedih coba. Sekarang Ismail alaihissalam kehausan. Mondar mandir Siti Hajar dari Sofa dan Marwa. Gak lama kemudian Masya Allah Nabi Allah Ibrahim pas meninggalkan anaknya dan Siti Hajar di lembah yang tidak ada air, yang gak ada pohon dedaunan. Waktu ditinggalkan makan, diambilnya, ditariknya baju Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar. Ayah, bapak,
mau kemana lagi kan gitu. Belum selesai. Merundukkan kepala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, mau kemana? Terdiam. Nabi Allah Ibrahim, mau kemana? Langsung Siti Hajar berkata, tentunya kalau ini panggilan Allah, silahkan berangkat dan segera. Waktu mau hilang dari pandangan Nabi Allah Ibrahim, pandangan Siti Hajar, ternyata Ismail pun menangis terus, melambaikan tangan. Waktu itu para pemirsa, apa yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbana inni askantu min durriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya ini askantu, aku telah menempatkan min durriyati, anak cucuku, biwadin, satu lembah. Lembah itu ternyata Allahu Akbar, ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Enggak ada itu pohon-pohonan, Bun. Enggak ada itu. Gersang, kering, tandus. Waktu itu Masya Allah, tidak ada pepohonan, dedaunan, tanam-tanaman. Ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Tetapi di situ, di dekat rumah Allah yang mulia, Ka'bah Syarif, rumah Allah. Ya Rabb. Tetapi doa yang kedua waktu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meninggalkan itu anak cucu, ternyata berdoa lagi, ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana liyuqimus sholata. Ya Allah, ya Tuhan kami, kenapa aku tinggalkan anak cucuku di tempat itu, di lembah yang tanpa ada air, tanpa ada pohon dedaunan, tanam-tanaman, ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Tujuannya liyuqimus sholah, Rabbana liyuqimus sholah. Ya Allah, Tuhan kami, agar mereka sholat. Amin dong. Amin. Para pemirsa tersayang, amin dong. Amin. Luar biasa. Liyuqimus sholah, agar mereka sholat. Faj'al af'idata minan nas. Maka Allah, ya Tuhan kami, tolong ya Allah, jadikanlah af'al. Jadi di sini ada kata faj'al. Tuh, faj'al itu, maka jadikanlah ya Allah, ya Tuhan kami, af'idata minan nas. Hati-hati manusia. Di pelosok dunia itu hati manusia, af'idata minan nas. Semua manusia agar tahwi ilaihim, berkunjung kepada mereka, cucu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, berkunjung sampai ke pelosok dunia. Dia berdoa biar berkunjung ke Mekah, Ka'bah Syarif. Ternyata sekarang Allah jadikan manusia-manusia tahwi ilaihim, cenderung dan berkunjung ke kota Mekah, Ka'bah Syarif. Labbaik Allahumma labbaik waktu itu. Tetapi warzuqhum minats tsamarat, dan ya Allah, ya Tuhan kami, berikan rezeki berupa buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita saksikan, walaupun Mekah itu kering, kerontang, gersang, tandus, gurun Sahara, yang nggak ada pohon-pohon daun-daun, kecuali pohon korma mungkin kali ya. Sekarang Masya Allah, nggak ada pohonannya, jeruk banyak banget. Oh gitu ya. Nggak ada pohon jeruk waktu itu, ternyata sampai sekarang anggur, apel, pisang. Tahu pisang? Piscok. Kalau udah diolah Pak Ustadz. Udah diolah ya. Rupanya tujuannya tidak lain adalah la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, berjuta sayang, hari ini memang Allah sudah takdirkan untuk stop dulu sementara di tahun ini. Indonesia, Asia, mungkin India, juga, di sekitarnya untuk tidak pergi ke tanah suci dulu dan diuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap tidak mesti harus di Arafah atau di Mekah, tetap kita berdoa dan ikhtiar serta tawakal menuju ke tanah suci. Begitu ya. Amin. Ya, karena memang kalau kita pikirkan sebagai langkah seorang muslim, memang harus diwajibkan kita berikhtiar ya, bukan begitu Pak? Ya. Dan karena selalu ada harapan biasanya. Ternyata ikhtiarnya pada saat itu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dia menangis. Ismail alaihissalam itu kan dia kehausan tuh, yang konon kabar sejarah historinya, dia mencari air dan susah ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwah, bolak-balik sampai 7 kali para pemirsa. Tiba-tiba malaikat Allah turunkan, itu kaki Nabi Ismail alaihissalam menghentakkan ke bumi jadi air. Keluar, muncrat, kata Ismail, maaf, dia menangis, dan kata Siti Hajar mengatakan, zami, 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 kumpul air, zami, zami, zam, 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 zam. Jadi air zam, zam. Jadi obat juga tuh. Kebayang ya Mas Julian sama Pak Ustadz, itu dari Safa ke Marwah itu keliling 7 kali,
betapa waktu itu sangat capeknya kayak apa ya. Sekarang aja yang sudah dalam suasana di dalam gedung. Yang masih muda aja kita. Iya, dan masih muda, kita masih muda aja, kita berasa capek, apalagi dulu Ikhtiar, ya. ya. Ikhtiarnya di tanah yang Sofa gersang, Marwah, harus ya. mondar-mandir 7 Sambil kali. berdoa. Sambil berdoa. Inna sofa wal marwata kan gitu. Min sya'illah faman hajjal baita aw tamara fala junah alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Begitu. Dengan kesabarannya dan tawakalnya akhirnya dapat air Zam-Zam. dari Allah Subhanahu Langsung wa Ta'ala. Allah berikan solusi dengan doa itu, solusi kemudian jadi berkah ya dunia la ladzi bi barakah mubarakah Allah wa Maha hudal hebat ya. alamin. Dengan hentakan kaki aja bisa jadi sumber air. Subhanallah. Allahu akbar ya Rabb. Ya memang kalau kita selalu berusaha, berdoa, selalu pasti ada jalan yang akan Allah berikan kepada kita. Yang penting kita harus selalu tawakal ya. Kadang-kadang kita sering putus asa ya, kok maksudnya ini kok masih terus-terusan begini ya. Kita harus mencontoh Nabi Ibrahim dan juga Siti Hajar ya. Yang tetap dia seorang wanita pula. Wanita yang tangguh. Sampai Nabi Ismail juga menghentakkan kakinya usaha juga tuh. Iya. Iya, berarti luar biasa kan? Jadi wa may yattaqillah yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, dia berusaha, dia kerja keras, dia berdoa, dia takwa, ternyata Allah berikan solusi. Betul. Solusinya kemana? Nah, wa may yattaqillah yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Innallaha balighul amri. Subhanallah. Waduh. Ini namanya, baru pagi hari ini udah ini langsung namanya hafal, Ustazah ya. Ratna Listi. Barang siapa takwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Solusi keluarnya kemana? Rezeki yang tak diduga-duga. Allah berikan pada saat pas waktunya. Ya. Baik, Tepat. pagi nanti kita akan Ini lanjutkan lanjut Ratna ya. Nanti kita akan lanjutkan setelah commercial break. Oh ya, stop Memang dulu. harus dibuat gitu Pak, biar penasaran kita. Allahu Ya. Akbar, subhanallah. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan pindahkan saluran Anda, tentunya tetap di TVRI karena kita akan lanjutkan tausiah kita pagi hari ini dengan Bapak Kiai Haji Agus Dermawan dan juga Ratna Listi. Di mana lagi kalau bukan di Serambi Islami Mutiara Hati. Pemirsa, merah menyala si buah ceri, sungguh cantik berseri-seri. Terima kasih Anda masih bersama kami, di mana lagi kalau bukan di Serambi Islami Mutiara Hati. Ya, dan pagi hari ini tema kita ikhtiar dan doa. Seperti tadi Pak Kiai Ratna kita sudah dengar ya, Betul. kisah Nabi Ibrahim, Siti Hajar yang dengan ikhtiar dan doanya. Mungkin dari situ Mbak Ratna ingin bertanya. Situnya siapa? Mbak Ratna Oh iya, Listi pakai dong. situ. Sini. Sini maksudnya. Sini bukan itu. Baik. Ya, kalau saya Pak Ustadz sehubungan dengan tema kita ikhtiar dan doa, kalau saya segala sesuatu itu harus pakai duit Pak Ustadz. Duit. Biar kita sukses, kita harus pakai duit. Iya. Yaitu D-nya doa, Iya. U-nya usaha, I-nya ikhlas. Jadi kita berdoa, berusaha tapi harus ikhlas. Jangan kita berikhtiar tapi hatinya sambil kurang ikhlas, gerundel. Aku udah usaha kok nggak berhasil sih. Terus doa pun kita masih meragukan. Ya Allah, kabulkan nggak ya? Nah itu kan kurang ikhlas berarti. Betul. Harus yang ketiga ikhlas. Jadi saya ulang ya, D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhlas, T-nya tawakal. Tawakal. Itu. Jadi insya Allah kalau segala sesuatu dengan duit, jadi jangan negatif thinking ya, dikira oh ini mah cewek matre, bukan duit itu singkatan dari doa, usaha, ikhlas dan tawakal. Kalau ini apa nih? Kalau ini? Ini duit. Oh iya, ini anyong asio, siun manio, sarangio, bukan sarang beo. Oke, Pak Ustadz ini gaul juga ya. Mungkin Ratna ada yang ingin ditanyakan mengenai kisah dan ikhtiar dan doa ini. Ya, doa dan ikhtiar Pak Ustadz. Baik. Jadi banyak di antara kita yang kadang melupakan doa. Jadi dia merasa saya sudah berikhtiar semaksimal mungkin tapi kok belum ada hasil. Padahal sebenarnya doa dan ikhtiar itu mana yang lebih penting Pak Ustadz? Ya. Antara doa dulu ya. atau ikhtiar Doa dulu. Ikhtiar berdoa. Ya, iya karena budu wa iya karena stain. Kepadamu ya Allah aku menyembah. Kan? Doa dulu. Kepadamu ya Allah aku minta tolong. Jadi bekerja dulu, masih bekerja untuk beribadah. Iya karena budu, jadi no venture, no gain. Nggak ada usaha, nggak ada hasil.
Nah, doa itu untuk memperlancar apapun niat baik kita, Allah kabulkan. Setelah kita maksimal, kita berusaha, tiba-tiba Allah takdirkan untuk itu baru kita bertawakal kepada Allah. Iya, betul. Jadi kalau kita tidak bertawakal berarti kita putus asa. Jadi tidak boleh kita berputus asa dengan rahmatnya Allah. Berarti bisa saya simpulkan di sini bahwa Iya. doa itu sebenarnya bukanlah ban serep yang dikeluarkan pada saat darurat saja. Ya, mukhul ibadah. Iya, melainkan doa itu adalah kemudi yang harus kita pergunakan agar dia bisa membimbing kita ke arah yang tepat. Iya, Gitu ibarat ya, tubuh itu doa itu mukhul ibadah. Sumsumnya tuh ibadah. Berarti tanpa ada sumsum, nah ini tulang nggak akan kuat. Betul. Berarti kita harus terus ya sampai Allah juga mengatakan Odooni astajib lakum, please ask me, I guarantee. Silakan doa kepadaku, bertanya kepadaku, niscaya Allah akan kabulkan. Tetapi dengan penuh kesabaran. Penuh kesabaran. Karena dan ada doa yang di cash langsung, betul. ada juga ditunda nanti di hari kiamat, pada saat hari haknya nanti di hadapan Allah, ada juga dipalingkan. Ya. Ada yang terkabul langsung, ada juga dipalingkan. Maksud pada saat kita mau ke tempat itu, ya Allah ya Tuhan kami ya Allah minta air karena haus. Tiba-tiba ada air menetes. Tapi Allah nggak sampaikan ke air itu karena haus, nggak taunya bisa ular. Jadi Benar-benar. Berarti kita air harus liur ular yang berprasangka baik menetes, ya, yang racun. Allah palingkan. Saya mau ikut dong pesawat itu, tiba-tiba tidak diberikan, doanya itu nggak dikabulkan. Ya bukan Allah tidak mengabulkan. Satu ketika, masya Allah, itu pesawat terjatuh atau gimana? Berarti kita harus berprasangka baik kepada Baik Allah ya. husnuzon kepada Allah. Gitu Bunda Betul. Ustazah Setuju saya Pak Ustadz. Hajah Ratnalisti. Karena doa itu kadang-kadang dikabulkan Allah di saat yang tepat, tapi kita tidak tahu karena itu rahasia dari Allah. A priori kita. Ya, kita jadi harus seuzon. berprasangka baik. Ya, kita seuzon kepada Allah nggak boleh. Ada satu ketika Bun, ya ayahanda kita Bapak Julian. Satu ketika para pemirsa tersayang, ada orang duduk Pak Asep di sebuah pohon asam ya. Pohon asam itu gede itu, besar pohon asam. Itu jatuh asamnya itu ke kepala orang yang tengah habis berdagang itu. Dia sedang ada bahasa Jepang itu istirahat tuh namanya, bahasa Jepangnya itu ngaso. Ya, ngaso istirahat. Istirahat. Dia duduk di bawah pohon asam, tiba-tiba terjatuh buah asamnya. Pakai ucap begini, Allah nggak adil. Kok buahnya gede banget seperti ini? Pohonnya kok gede banget tapi buahnya kecil. Iya. Tapi kenapa buah semangka kok pohonnya kecil, meletot, tapi buahnya gede. Tapi pas satu ketika dia duduk di bawah pohon asam terjatuh, bagus, masya Allah kena kepala saya. Ini pohon asam, ini buahnya kecil, kena kepala. Coba segede semangka, aduh kepalaku hancur. Benar. Jadi punya hikmah semuanya. Iya, betul. Para pemirsa, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Iya. Pak Kiai, bagaimana sikap kita jika doa dan ikhtiar kita belum terjawab? Ya, saya berulang kali, kita tetap bersabar. Ya itu dia harus sabar, harus tawakal. Saya katakan tadi no venture no gain tadi, nggak ada usaha, nggak ada hasil. Secapek apapun, nih, mohon izin jujur, kalau kita berbuat kebaikan, pasti dia akan berbuah kebaikan. Setuju. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu kembali kepadamu. Bila kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu kembali kepadamu. Pak Julian. Iya. Jadi ada bahasa ibu aja. Siapa menabur, siapa menuai. Betul. Ibaratnya gini Pak Ustadz, dalam satu pohon kita punya bibit mangga, mangganya asam. Kita tanam, kemudian pohon itu berbuah. Buahnya akan asam semua gitu. Betul. Tapi kalau kita tanam pohon yang bibitnya itu manis, akan jadi pohon yang berbuah, buahnya banyak dan semuanya jadi manis. Beda itu ada dikawinkan ya antara menangka dan cepedak, namanya nangkadak. jadi itu yang dikatakan give the best and the best will come back to you. Nggak mungkin yang kita tanam itu hal yang baik lalu tumbuhnya yang buruk, nggak mungkin. Iya. Yang kita tanam bukan kebaikan semangka pasti. berdiri, Iya, Itu lagu. itu bohong tuh. Memang apa gimana? Buah semangka, Buah semangka berdaun sirih. Iya, artis ya.
Jadi itu namanya lain di mulut, itu namanya Lain buah di hati. semangka berdaun sirih, lain di mulut, lain di Lain di hati. hati. Telunjuk lurus, kelingking berkait, musang berbulu ayam, setali 3 uang menahuk kawan seiring, menggunting Dalam dalam lipatan. lipatan. Itulah tanda-tanda munafik, buah semangka berdaun sirih. Nauzubillah min zalik, semoga kita dijauhkan dari sifat Ya, itu ya. insyaallah. Pak Asep dari tadi ini aja, ada yang mau ditanya kayak Nanya sebenarnya, cuma nunggu iya. senior-senior Oke, dulu. silakan. Kiai, saya mau nanya nih Kiai. Ini berkaitan tentang tema Pak Kiai ya, tentang ikhtiar dan doa, dan juga kita sama-sama tahu bentar lagi kita insya Allah akan menyongsong Hari Raya Idul Adha. Yang ingin saya tanyakan adalah mungkin kita sama-sama tahu bahwa pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam dan juga Siti Hajar, itu kita sama-sama tahu bahwa pengorbanannya sangat luar biasa, Kiai. Subhanallah. Ya, sampai Nabi Ibrahim pun rela untuk menyembelih Nabi Allah Ismail, namun karena kesabaran dan ketawakalan Nabi Ibrahim kepada Allah, akhirnya Allah ganti dengan gibas. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih caranya, Kiai, kita sebagai orang tua, khususnya ayah dan juga seorang anak, mensyukuri pengorbanan dan juga bisa mengikuti jejak ketaatan dan ketawakalan serta kesabaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Baik. Gitu. Baik. Dan bagaimana doa yang terbaik anak kepada orang tua dan orang tua kepada anaknya, Kiai. Oke. Pak Jadi Kiai, jawabannya adalah jangan dijawab dulu Pak Kiai, karena Kenapa? kita akan break Break sesaat. dulu. Ya, setiap tanya jawab, tapi break dulu. iya break dulu nanti kita akan. Baik, terima Pak kasih Kiai. Pak Julian. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya tausiah kita semakin seru sekali pagi hari ini. Jangan kemana-mana dan tetap di Serambi Islami Mutiara Hati. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di sini, masih di Serambi Islami bersama Bapak Kiai Haji Agus Dermawan, Dai berjuta pemirsa, dan tema kita masih ikhtiar dan doa. Pak Kiai, tadi ada pertanyaan dari Kang Asep. Kang Korek Asep, Nukasep. Kang Asep, Kang Damang. Asep. Saya pengennya Alhamdulillah disebut damang, Kiai. Kang Asep Nukasep. Nugelis. Anu Kasep. Oh enggak. Gimana ya pertanyaannya tadi, bagaimana kita bisa menyingkapi Iya, baik. Pak Asep ya. Hapunten. Ibu Ratna Listi. Iya, Pak Ustadz. Ya. Piye kabare? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya. Rumongso iso nanging ora iso Ora iso rumongso. Ya. Mung urip iku mung sawang Sinawang. Belajar Jago bahasa Jawa ya, Iya. Pak Ustadz. Mohon izin para pemirsa tersayang. Pada saat itu ini yang patut harus dicontoh oleh kita umat Islam dan umat-umat lainnya bahwa ada. Mohon izin, mohon maaf ini. Contohlah seorang ayah seperti ayah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Contohlah seorang ibu, ayo kita jadi ibu seperti ibu Siti Hajar. Yang berjuang, berusaha, tetapi dia tetap berdoa, tetap dia bertawakal, sampai Allah jadikan puncaknya itu sukses dan berhasil. Iya. Itu kalau kita di Ka'bah itu ada namanya Hijr Ismail, itu ada setengah lingkaran. Konon kabarnya saya punya dengar, itu katanya dulu, itu tempat makam, makam atau makbaroh itu Siti Hajar dan Ismail. Oh, gitu. Hajar, Ismail, Hijr Ismail. Iya. Iya, hijau. Itu. Ka'bah. Nah kalau makam Nabi Allah Ibrahim, makbarah Ibrahim itu di Hebron, di Palestina sana. Saya melihat tuh waktu saya berziarah ke sana itu ada tiga tuh. Saya lihat ada tiga agama yang histeris waktu itu. Ada Yahudinya, ada umat Kristianinya di Hebron itu, kota tiga agama, dan umat Islam juga. Kenapa dikatakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang patut dicontoh oleh kita? Bayangin coba Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Kang Asep, Ya. dia mimpi tuh, falama balagha ma'hu sa'i qala ya bunayya ini ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Usai mimpi pada waktu malam itu, Nabi Ibrahim, ya Allah, merindinglah gitu saya. Ini masalah penyembelihan. Ini ara fil manam pada saat
Falamma balagha saya. Jadi di sini ada kata falamma balagha ma'hu sa'i qala ya bunayya. Tatkala Ismail alaihissalam pada usia yang baru gede nih, umur 7 tahun ya, umur yang baru aja. Bayangin coba lihat, pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, falamma balagha ma'hu sa'i qala ya bunayya. Berkata Ibrahim, hai anakku sayang. Ya bunayya, ini arah papahmu, abi ini abakmu, ayah, bapak melihat kamu fil manam. Pada saat waktu malam tidur, ani asbahu kafan zulmazatar. Sesungguhnya aku, papahmu, menyembelihmu sayang. Menyembelihmu sayang. Waktu ani asbahu kafan zulmazatar. Bagaimana pendapat kamu nak? Ismail alaihissalam, Kang Asep dia berkata, ya abatif al-matumaru satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau itu memang perintah Allah, ayah, laksanakan ya, jangan nggak usah main, laksanakan. Ragu ya. Tidak ragu, don't hesitate katanya, jangan kamu ragu. Ternyata masya Allah, semua kita mendapat menjadi orang yang sabar. Itu waktu itu para pemirsa dibawa tuh dituntun. Nabi Allah Ismail alaihissalam sampai sekarang di Mina itu ada Jabal Kurban. Sejarahnya waktu itu, makanya ada setan mengatakan waktu mau melaksanakan penyembelihan, pertama dikatakan jangan, itu bohong. Ayahmu itu bukan perintah Tuhanmu. Itu perintah, jangan. Sampai Nabi Allah Ibrahim melontar itu 7 kali bismillah Allahu Akbar. Itu namanya Jumratul Ula. Sampai berikutnya digoda lagi sama setan, jangan ikutin itu. Bapakmu tuh bohong. Ternyata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melempar batu juga jumrah. Bismillahirrahmanirrahim. Jumrah wusta. Sampai ke Aqabah, jumrah yang besar. Allahu Akbar. Terhilang. Sampai waktu itu di Jabal Kurban, diletakkan di atas batu leher Nabi Allah Ismail alaihissalam, izin daripada ibunya Siti Hajar diletakkan, dan pedang pisau yang sudah terhulus dan haus darah diayunkan dengan kain putih ditutup di lehernya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, waktu itu Nabi Allah Ibrahim waktu menyembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat menjawab semua ars, la ilaha illallah wallahu akbar. Muncrat darah, Allahu Akbar. Pas darah sudah begitu masya Allah mengalir deras, dari belakang ada kalimat Allahu Akbar walillahilham. Pas melihat ke belakang, merinding saya. Ternyata Nabi Allah Ismail alaihissalam masih hidup. Wa fadainahu bizibin azim. Aku ganti, Allah ya Rabb. Iya. Aku ganti dengan sembelihan yang besar, al-kabsu, kambing kipas waktu itu. Allahu Akbar ya Rabb. Kalaulah itu sempat dikurbankan Ismail, kita disunahkan, bahkan diwajibkan untuk mengorbankan anak-anak kita, anak kesayangan kita. Para pemirsa, bagi ayah bunda yang punya rezeki, nggak usah korbankan anak cucu kita. Ayo kita berkurban kambing untuk 1 ekor. Buat kita pribadi, kalau kita belum berhaji, ayo kita kurban unta, kita kurban sapi untuk 7 orang. Bayangin kalau terjadi Ismail tersembelih, terpotong. Inilah karena Allah tawakal, dia berdoa, dia berikhtiar, dia bertawakal. Ternyata Masya Allah, Allah memberikan solusi yang terbaik, Bunda. Allahu Akbar ya Rabb. Mohon izin, mohon maaf, saya ngebayangin para pemirsa Indonesia. Demikian Abang Julian. Luar biasa Pak Kiai, merinding saya dengarnya ya. Masya Allah. Ya Pak Asep ya, luar biasa ya pagi hari ini ya. Ratna juga ngerasa bahwa memang pengorbanan kita nggak bisa lihat dari nilai. Sebentar lagi Idul Kurban. Iya. Sebentar lagi saat Idul Adha. Nah, kita ya ya, terbayang. nah mengenai Idul Kurban ini mungkin pemirsa juga pasti ingin bertanya masalah hal ini. Pak Kiai, ini kan sekarang mau mendekati Idul Kurban ya. Iya. Nah, itu kira-kira memang apa memang boleh kita lakukan dengan berkurban dengan istilahnya patungan. Iya, iya. Jadi iya. patungan misalnya sapi untuk 7 orang, terus kambing
sendiri ya, Kambing set sendiri. Biasanya arisan itu yang sapi. Jadi Iya. dibikin sistem buat arisan juga? Dibuat arisan 7 orang. Jadi misalkan untuk tahun ini siapa yang dapat berarti atas nama itu. Kayak gitu loh Pak. Itu Iya. boleh nggak sih Pak Ustadz? Iya, boleh. Apalagi untuk latihan ya, untuk belajar kita berjuang ya, berjuang doa dan ikhtiar, dan kita patungan semampu kita ya. Dan kurban itu kalau kita mampu ya Bismillah karena Allah. Dan 1 ekor itu maksudnya adalah untuk mengikuti sunnah daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang lurus, di mana menyembelih seorang anak kecil keturunannya, tetapi Allah ganti dengan kambing kibas. Kemudian dengan sapi, kalau di sini onta jarang, kalau di Mekah itu di Arab Saudi ada onta kita potong, yaitu 7 orang. Ya, para pemirsa yang mau berkorban, silahkan, jangan lupa kita niatkan untuk siapa dan siapa. Bagi yang sudah meninggal boleh Pak Agus Dermawan, boleh pahalanya untuk orang tua kita. Mau yang hidup juga boleh. Tetapi kalau ada rezeki lagi, yuk kita daftarkan pergi haji. Semoga kita menjadi haji mabrur. Kenapa? Karena rukun Islam yang kelima pergi haji jika mampu adanya. Sekarang orang banyak yang terjemahkan rukun Islam yang kelima pergi haji jika laku tanahnya. Begitu Bunda. Tapi it's okay, yang penting halal dan berkah. Daripada ngutang Pak Ustadz. Kenapa? Daripada ngutang. Iya namanya tanahnya sendiri. Iya ada 2 hektar ya 5.000 meter. Namanya itu ada Haji Mansur, halaman boleh digusur. Haji Kosasi ongkos boleh dikasih tuh. Haji Halimun sama di Halim ngelamun. Iya demikian. Jadi nggak masalah kalau arisan ya Pak Ustadz. Nggak masalah. Yang penting niatnya baik. Iya betul niatnya sekali. Untuk Alangkah baiknya kalau kita punya rezeki yang total full untuk 1 ekor, ya Bismillah karena Allah, pribadi maupun sekeluarga. Sapi 7 orang, 1 orang kambing. Ya, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Kiai. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya jangan kemana-mana. Nanti kita habis ini akan membahas mengenai kambing atau sapi yang seperti apa sih sebenarnya yang baik untuk dikorbankan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Serambi Islami Mutiara Hati. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya terima kasih Anda masih bersama kami di sini. Masih bersama Bapak Kiai Haji Agus Dermawan, Dai berjuta pemirsa, dan juga bintang tamu kita Ratna Listi. Ya Pak Kiai, tadi saya ada pertanyaan sedikit mengenai kambing dan sapi apa sebenarnya yang baik untuk kita kurbankan. Jadi mungkin tidak boleh sembarang sapi dan kambing. Tapi sebelumnya mungkin Pak Kiai bisa menjawab pertanyaan. Tadi ada Kang Asep belum dijawab tuh mengenai doa. Iya, mengenai doa tadi buat. Tapi jawabannya sudah, tapi kurang lengkap ya. Kurang lengkap. Lanjutan doa. Doanya. Iya, kalau Kang Asep mempunyai anak yang soleh dan soleha, kan suka tuh kalau orang-orang 7 bulan, 4 bulan seterusnya ya, atau kita minta didoakan oleh ulama besar atau orang yang soleh, Robbi ja'alni muqimas shalah, ya wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, rabbana gfirli wa walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya, bisa juga Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan anak-anak cucuku ini untuk tali-tali daripada agama Islam ini untuk menjadi anak yang soleh. Artinya jadikan anak kami anak yang soleh. Tapi Robbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah kami ini, aku orang yang mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, dan anak cucuku kan. Jadi Robbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa-doa kami. Rabbana gfirli wal walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Jadi juga doa kepada kedua orang tua. Demikian dalam hati atau kita ucap bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan anak ini anak yang soleh. Apalagi ini anak namanya soleh, cakep. Ya. Doa itu tidak harus menggunakan bahasa Arab ya? Tidak, iya. Dengan bahasa Indonesia juga, umpama Bunda Ratna Listi nih berjalan di sebuah tempat nih, agak serem sedikit nih. Kelihatannya ada makhluk yang halus ataupun makhluk yang kasar. Nah, ini kita baca tuh, auzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Cakep. Aku berlindung kepada Allah dari godaan makhluk-makhluk ciptaan Allah, baik yang bersifat manusia maupun yang gaib. Minal jinnati wan nas. Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kita doa kepada umpama seperti itu. Kalau doa masuk ke tempat yang serem. Kalau doa buat anak jangan begitu ya. Robbi habli minas sholihin. Ya, oke, siap. Oke, baik Pak Kiai, mungkin bisa menjawab pertanyaan tadi yang saya tanyakan, karena kan sekarang ini kan orang pasti memilih, karena ada yang bilang juga
harus ada apa yang belangnya yang yang iya. ada belang di bawah, atau zaman dulu Nabi seperti ini seperti itu, mungkin Ciri-cirinya ciri-cirinya yang terbaik gitu. Tidak pengaruh tentang itu. Ya, yang Baik. penting kambing ini sudah cukup umur. Oke. Ya, sudah cukup umur. Dan bebas Ya, corona. Iya, bebas corona. Penting itu, Pak. Iya, corona. Benar-benar COVID-19 ya. Kayaknya sekarang udah habis ya. Semoga Mudah-mudahan. Amin, amin, Ya. amin, 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 amin. Kemudian juga sapi yang sehat dan yang sudah cukup umurnya. Tapi yang lebih afdol lagi, beli sapinya pakai duit sendiri gitu. Nah, betul, penting Bukan duit orang. Ya, artinya jangan ngambil duit orang, paham ya? Iya. Ya, ngerti. Mudah-mudahan lancar dan berkah. Oke. Jadi nggak masalah Mas Julian mau Enggak apa mesti namanya? harus belang. Harus belang atau harus Iya. polos, harus Iya. warnanya putih, Harus atau yang bule, hitam, atau ya. bule, Iya. atau warna pink. Karena kan di sini ada juga orang ini sebenarnya kambing apa Mas, domba? ini mau jual kambing? Karena Tapi kita sebenarnya berkaitan ambilnya dengan kambing atau domba sih Pak Ustadz? Sama-sama, kapsu itu kibas domba. Ya, tapi kan sejenisnya. Boleh ya? Al kapsu kambing kibas. Kibas itu ya seperti domba itu, ya. Iya. Tetapi kalau menurut saya kambing itu kan di Jawa tuh, bahasa Jawanya apa? Wedus ya? Wedus. Iya, wedus, kambing. Jadi Wedusnya harus aduh tebel. domba gitu ya, iya. Ini jadi domba agak berantem jadi buat satu sasaran ya. Nah, hari ini mudah-mudahan kita bisa berkorban ikhlas karena Allah sebagai tanda bukti bakti kita kepada Allah semakin dekat Keimanan, ya. takwa kita, iman kita. Amin, Ya, ya Rabbal baik. Alamin. Amin, Iya. ya Rabbal Alamin. Mungkin Ratna ada yang ingin ditanyakan kembali, Kang Asep? Iya silakan Kak Atau Asep. Bunda dulu, Bunda. Bunda Ratna. Bunda dulu, Kang Asep dulu Bunda aja. Ratna dulu. Oh, saya aja. Baik. Silakan. Tadi ngelanjutin yang tadi dibahas sama Kiai tentang kalau berkurban itu yang penting hewan kurbannya itu udah cukup umur. Baik. Cuman kan masyarakat di Indonesia ini nggak semuanya tahu kira-kira cukup umur itu berapa tahun sih, atau ada ciri-cirinya gitu loh, Kiai. Mungkin bulunya agak keriting di belakangnya atau buntutnya yang panjang gitu loh, Kiai. Kira-kira Itu satu-satu bulu aja. Ini dalam sejarah Nabi mengatakan itu satu pahala. Berapa bulu domba, berapa bulu-bulu kambing itu. Dan kalau menurut saya semua innamal a'malu binniyat. Jadi kita niatkan dengan baik. Dan persyaratannya konon kabarnya harus cukup umur itu yang sudah kupak lah, sudah ini, sudah bla bla bla. Kemudian dia harus yang bukan sakit lah ya. Kadang-kadang kan kambing yang sakit inilah tidak boleh ya. Untuk mencapai kesempurnaan. Tapi saya ini bukan tukang kambing. Saya bukan jualan kambing. Ya, jadi bismillah karena Allah, yang penting niat kita. Tapi orang yang menjual kambing ini juga sudah paham mana yang harus dijual. Kalau dia tidak memahami dan dia bertanggung jawab tentang persyaratan itu. Ya, oke. Baik. Saya boleh nanya? Boleh, silakan. Pak Ustadz, itu kan setiap tahun apakah kita wajib yang sudah mampu? Ya. Wajib ya Pak Ustadz? Itu ikut sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Dan kalau kita mewajibkan diri kita, kan kalau wajib itu kan kalau tidak berkurban kan kita berdosa ya. Disunahkan Nabi Allah Ibrahim bagi yang mampu, berarti bagi yang mampu. sunnah ya? Justru kalau tidak berkurban bagi yang mampu, nah ini nggak akan diakui ya oleh Rasulullah, oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sendiri. Oleh karena itu nanti hukuman apa dan bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Allah yang maha tahu ya. Nah misalkan tahun ini saya berniat untuk kurban atas nama saya. Baik. Terus tahun depan saya ada rezeki. Boleh. Tapi saya pengen mengatasnamakan anak saya. Boleh, Itu boleh. boleh. Berarti saya absen dulu yang tahun depan. Itu nggak apa-apa ya Nggak Pak Ustadz? apa-apa, Oh ya. jadi nggak harus setiap tahun atas nama Yang kita. penting kemampuan kita ya. Kalau kita mampu, tidak mampu nggak kurban pun it's okay, tidak masalah ya. Tahun depannya lagi gantian adiknya atas nama adiknya. Tahun depannya lagi saya mau mengatasnamakan orang tua saya. Ya, Itu nggak apa-apa. boleh niat baik itu ya. Amin. Amin insyaallah. Terima Baik. kasih Pak Ustadz. Selamat berkurban. Amin. Terima kasih. Baik. Baik, Pak Kiai, kita kan sedang membahas masalah ikhtiar dan doa. Ya. Nah, ini kalau apakah benar doa itu bisa merubah takdir, Pak Kiai? Ya, Mungkin bisa dijelaskan, Pak Kiai. Allah telah mentakdirkan manusia pada saat usia 4 bulan kandungan. Tetapi yang bisa merubah nasib yang dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak bakal merubah nasib satu kaum kecuali yang bisa merubah itu dirimu sendiri. Ya.
Coba kalau kamu mau berbuat kebaikan, Allah berikan otak, rasio, pola pikir, pisau analisa, daya intelektual yang tinggi. Dia tahu halal dan haram, baik dan buruk. Dia faham. Kalau dia memahami itu tiba-tiba dilanggar, berdosa. Iya. Nah, jadi hal seperti ini tergantung kepada kitanya. Doa itu bisa nasib bisa berubah kalau kita merubah gitu. Ya. Tetapi tidak bisa merubah nasib 60 tahun usia kita jadi 70 tahun, tidak. Tetapi yang dimaksud adalah umur yang berkualitas, walaupun tetap usia 60, tetap 60 tapi kualitas. Oh. Ya, penuh bermanfaat. Baik. Iya, baik. Pak Kiai, nanti dilanjutkan Pak Kiai ya. Kita Iya, akan iya. break saat lagi. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Tentunya tetap di Serambi Islami Mutiara Hati. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih tentunya Anda masih bersama kami di sini, masih di Serambi Islami bersama Bapak Kiai Haji Agus Demawan dan Dai berjuta pemirsa dan juga bintang tamu kita Ratna Listi, dan tema kita masih membahas masalah ikhtiar dan doa. Ya. Baik Pak Kiai, kita akan lanjutkan pertanyaan. Mungkin ada Ratna yang ingin ditanyakan? Ya, tadi kan kita sudah banyak membahas tentang Idul Kurban ya. Yeah. Nah sekarang kita mau hubungkan kondisi saat ini dengan ikhtiar dan doa, Pak. Yeah. Kita kan sedang mendapat cobaan nih selama 4 bulan ini menghadapi pandemi corona, Pak Ustadz. Yeah. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan dalam kaitannya dengan usaha dan doa ini, Pak? Ya, mohon izin ya. Silakan. Ikhtiar kita, doa kita tetap berjalan sampai kapanpun, sampai akhir hayat di kandung badan, sampai kita finish, sampai kita death is the grand leveler, sampai kita kematian, tetap. Ini COVID-19 ini yang corona virus disease ya, atau dibilang pandemik, epidemik, endemik. Ini sebetulnya sudah merajalela, tapi udah kelamaan ya 4 bulan yang lalu ya. Udah kelamaan ya. Tetapi kita berdoa terus bagaimana menghadapi, tetap kita berdoa, tetap kita berzikir. Walaupun yang dikatakan ada istilah PSBB ya. Jadi pembatasan sosial berskala besar. Kalau bahasa saya PSBB itu perbanyak sholat, ya, bersabar dan berdoa. Ini saya yakin nih, jangan kita, walaupun kita stay at home, work from home, walaupun kita ada kata distancing ya, physical distancing, walaupun kita ada charity begins at home, tetap itakillah haitsuma kunta. Sempat ada beberapa masjid yang ditutup, ya. Karena distancing ini jaga jarak. Karena dia tidak bisa dilihat corona, nggak bisa diraba. Sampai Masjidil Haram pun Mekah dan Madinah itu tertutup. Dan saya rasa bukan raja yang tutup, Allah yang menutup. Mungkin kita punya rona, punya noda yang besar. Bersihkan dulu hatimu sebelum kau berangkat. Coba. Nah hari ini kita harus, tafakur, tadabur, tasyakur, berpikir yang jernih bahwa kita tuh datang untuk pergi. Tadabur, introspeksi diri, benahi jiwa kita masing-masing. Kenapa? Mungkin punya dosa, punya rona yang banyak. Tasyakur, bersyukur kepada Allah. Mungkin kita nggak pernah bersyukur. Ala syara' wa dara' masykur, suka dan duka kita patut dan wajib kita bersyukur. Amin dong. Amin. Subhanallah. Di sini kita harus tahu, walaupun masjid tutup, walaupun ceramah juga perek, nggak perek dong ceramah. Ceramah tetap. Ada. Maksud saya kan undangan ceramahnya virtual, Pak Ustadz. Undangan yang batal, tapi nggak apa-apa, virtual, dunia maya. Banyak kita dengan online, kan begitu? Dengan Zoom. Tetapi maksud saya adalah biarpun tertutup masjid di mana-mana, waktu itu sempat tertutup. Sekarang alhamdulillah sudah terbuka. Tapi pintu rahmat Allah tetap terbuka. Pintu magfirah Allah tetap terbuka. Pintu ampunan Allah tetap terbuka. It's okay, mudah-mudahan Allah akan cepat dan segera memberikan solusi yang terbaik. Insya Allah badai waktu singkat ini akan cepat berlalu. Ya, artinya corona cepat berlalu. Ya. Saya simpulkan dari penjelasan Pak Ustadz, berarti dalam rangka menghadapi pandemi corona tetap harus pakai duit, Pak Ustadz.
Ya. doa mohon ampun pada Allah agar kita segera dihindarkan dari virus corona. Usaha yaitu dengan cara pakai masker kemana-mana, social distancing. Kemudian kalau ini I-nya berarti introspeksi. Iya, Pak Ustaz. introspeksi diri. Introspeksi, dan yang terakhir T tetap tawakal. Introspeksi bahwa iman harus mantap. Betul. Ya. T-nya tawakal. Tawakal. Ya. Betul sekali. Iya, betul sekali. Duit ya. Duit pokoknya harus Iya. pakai duit. Memang kalau nggak Cewek pakai duit matre. pusing bener. Iya. Kenapa pusing? Kan doa, usaha, iman dan takwa itu istilah dari Ibu Hajah Ratnalisti. Amin. Kalau istilah dari Bapak Julian apa? Uang. Uang. Ini duit, ini uang. Ini money. Subhanallah. Oke. Baik. Dari tadi Pak Kang Asep masih ada yang ingin ditanyain, silakan Pak Asep. Masih penasaran karena, Masih penasaran. karena sayang kalau nggak ditanya Kiai alim seperti beliau ini. Subhanallah. Kesempatan ya. Kesempatan banget. Belajar. Masya Baik Kiai, Baik. melanjutkan tadi pertanyaan tentang COVID-19 nih Kiai. Iya. Kira-kira ada nggak Kiai amalan, zikir atau ikhtiar-ikhtiar yang bisa diijazahkan untuk rakyat Indonesia Kiai? Ya ada dong. Baik Kiai. Itu amalan, cukup kita membaca ratib. Al-Haddad al-Atas. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Karena bismillah tahassanna billah, bismillah tawakkalna billah. Bismillahi amanna billah wa may yu'min billah la khaufun alaih. Subhanallah azzallah, subhanallah jalallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. La haula wala quwata illa billah al-aliyil azim. Ya Allah, merinding lah gitu. Ada doa sebisanya apa yang kita inginkan, mudah-mudahan Allah akan cepat kabulkan. Ya, baik. Baik, tentunya Ratna masih ingin ada yang ditanyakan mengenai ikhtiar dan doa ini. Ya, Karena memang kalau kita lihat sebesar usaha dan ikhtiar kita pasti tidak akan membohongi hasil ya. Betul. Kalau kita berusaha dengan powerful, pasti hasilnya juga pasti baik. Allah mengetahui apa kemauan seseorang, hati, jiwa manusia. Tidak diminta pun juga kemana arahnya manusia itu sudah kendali Allah. Yang penting wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah, jangan kau berbuat musyrik kepada suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nih, kalau kita mendaki ke sebuah gunung, Ya. Bun. Ya. Iya. Ya. Ini pagi-pagi udah mulai ngantuk nih, tapi para pemirsa nggak ngantuk tuh. Udah ngopi belum? Baru sholat subuh. Baru sholat subuh. Mendaki ke sebuah gunung, kita bisa berjumpa dengan orang-orang pendaki bukit di atas sana. Ketemu tuh, say hello. Apa kabar nih? Assalamualaikum, sehat. Kalau kita menyelami ke sebuah lautan, di dalam laut itu kita berjumpa kepada penyelam-penyelam butir mutiara dasar laut. Tapi kalau kita menyelami hati manusia, nggak ada yang tahu. Iya. Menyelami hati manusia, hanya dirinya yang tahu, hanya diriku yang tahu, dan Iya. Allah Maha tahu. Artinya nggak boleh bohong-bohong sama Allah. Allah Maha tahu kok apa yang kita lakukan. Iya. Tetapi selama kita berbuat kebaikan, kembali itu tadi berbuah kebaikan juga. Amin, Mudah-mudahan amin. ya. Iya. Iya. Dalam laut bisa kita tahu ya, tapi hati Dalam orang siapa hati yang siapa tahu. tahu. Iya, mau tahu aja. Baik, Baik, semakin ya. asik pagi hari ini. Baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan pindahkan saluran Anda dan tetap di Serambi Islami Mutiara Hati. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih tentunya Anda masih bersama kami di sini, masih bersama Dai berjuta pemirsa, Bapak Kiai Haji Agus Dermawan dan bintang tamu kita Ratna Listi. Baik, kita akan lanjutkan tentunya tausiah pagi hari ini mengenai ikhtiar dan doa. Aku mau nanya Pak Iya, Ustadz. baik. Itu langsung ya. Ibu Hajah Ratna Listi dan Tadi kan- Bapak Julian. Mas Julian kan menyinggung soal harta yang paling berharga dan keluarga. Mungkin besok ada tema khusus tentang ini. Tapi yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan Nabi Ibrahim tadi, Pak Ustadz. Oh iya, pas sekali Ya, itu. semua manusia akan menganggap harta yang paling berharga adalah keluarga, termasuk Nabi Ibrahim. Iya. Nah, ketika harta yang paling berharga itu diperintahkan Allah untuk dikorbankan, Iya. apakah wajar kalau seandainya dalam hati kecil kita kurang ikhlas gitu, Pak? Iya.
harta yang Paling Harga adalah keluarga. jangan terusin. Ya, Kan mau tetap ceramah. episode sendiri. Iya, bahwa harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Kenapa? Nih. Bukan kursi, istana yang bertahta emas, intan, berlian, bukan itu. Jabatan. Mungkin bukan jabatan atau kedudukan yang begitu tinggi dan hebat sehingga terhormat, bukan. Keluarga yang paling hebat, istana yang paling jempol, istana yang paling mulia, yang bagus adalah itu yang dikatakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang dikatakan baiti janati, rumahku surgaku, home sweet home. Nah, kembali kita flashback tadi ke belakang bahwa keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, kemudian juga Nabi Ismail, itu sudah sepatutnya termasuk Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. itu ternyata keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Sakinah itu tahu ya? Kalau orang-orang Bandung, orang-orang Jawa Barat mengatakan tuh sakinah itu sakinah tenang, aman, damai, happy, bahagia. Kalau di sini orang-orang Sunda bilang sakinah itu sanajan aki-aki tetap ngenah. Enjoy, happy. Ini ngerti apa kagak sih? Ya, happy, bahagia, sakinah. Nah, di sini adalah mudah-mudahan tadi Bunda Ratnalis mengatakan takut nggak ikhlas tuh kan gitu ya. Bahwa namanya anak ya, disembelih ya. Tetapi perjuangan itulah yang katakan ikhtiar dan doa, tawakal, tapi feedback tuh Allah yang akan mengganti. Dan Allah cepat seketika. Kok Ismail alaihissalam udah sembelih, kok tiba-tiba kok pas dibuka kambing kibas, domba, al-kapsu. Bayangkan coba pada saat itu Allah segera wafadinahu bizibhin azim. Maka kami ganti dengan sembelihan yang besar, yaitu kambing kibas luar biasa. Waktu itulah. Makanya kalau berjuang para pemirsa demi Allah, untuk Allah, jangan ragu-ragu. Di situ keyakinan, iman, dan takwa bermunculan. Nah, tapi akhirnya saya yakin bahwa dunia fana, zero sum game, tempat permainan sandiwara yang punya nilai nol. Bahwa insya Allah mudah-mudahan ya, kalau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Ismail, Hajar itu dia ikhlas karena Allah, kita pun juga mudah-mudahan karena uang kita ada, ayo kita berkorban ikhlas karena Allah. Ya, tapi Allah Maha tahu, kalaulah Allah jadikan tadi Ismail yang tersembelih, nggak akan mungkin Allah kita melaksanakan perintah Allah. Anak kesayangan kok, capek banget coba lihat. Karena mendapatkannya juga sudah sulit kan waktu itu 70 tahun dengan usia yang sudah begitu. 70 tahun, oke. Itu kan Siti Sarah. Oh iya. Bukan Hajar. Maksudnya oh iya. Oke. Siti Sarah itu dia tidak punya anak sampai 70 tahun. Tapi pas usia 90 tahunnya, Nabi Allah Ibrahim dia berdoa terus, dia berikhtiar terus, dia bertawakal terus, dia kembali ke Palestina, dia ketemu sama Siti Sarah. Siti Sarah umur 90 tahun, baru Allah kasih karunia anak. 90 tahun. Siti Sarah tuh melahirkan. Oh ya? 90 tahun. Nggak pakai menopause. Coba, kalau Allah berkehendak ya, apapun Allah, bisa terjadi. 90 tahun itu Siti Sarah melahirkan seorang anak. Tanya dong, siapa anaknya? Siapa anaknya? Nah, Nabi Ishak alaihissalam yang dimakamkan di Hebron itu. Waktu itu saya melihat, Masya Allah, makaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Ishak alaihissalam, ada juga Siti Sarah, ada juga ada Sultan, mimbar Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan saya melihat ada yang merintih dan menangis, ada yang berdoa dan macam-macam. Mudah-mudahan ya kita semua menjadi hamba Allah yang paripurna, tetap konsisten pada iman, takwa, dan akhlakul karimah. Amin, amin, ya, amin, baik. amin ya rabbal alamin. Ya, dan tentunya ikhtiar dan doa itu kita tidak boleh putus asa ya Pak. Tidak boleh setengah-setengah juga. Nggak boleh setengah-setengah juga, karena itu bagaimana sih sebenarnya untuk selalu kita istiqomah. Jadi itu kan lama sekali ya kalau dipikir ya. 70 tahun, 90 udah waktu yang sangat luar biasa. Tapi kita yang sekarang ini aja yang baru ditimpa satu masalah kecil aja kadang-kadang. Makanya kita harus belajar ya. Harus belajar dari itu. Iya, makanya ada kata satu kalimat istiqomah Siti Hajar, yang namanya Siti Sarah, yang namanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, namanya Nabi Ismail alaihissalam. Dia istiqomah itu, istiqomah itu khairun min alfi karomah. Itu istiqomah aja, itu lebih baik, lebih bagus itu daripada 1000 karomah.
Karomah itu kemuliaan. Mungkin kalau saya baca Quran, hari ini hatam Quran. Pak, hari ini hatam Quran. Sekarang nih, 30 juz. Wow, saya baca ekspres non-stop Ustadz Asep. Tapi pada saat saya baca Quran non-stop hari ini selesai, nih finish, hatam, besoknya saya nggak baca lagi. Nah, lebih baik tuh jadi yang namanya habul a'mal ilallah ya adwamuha wa in qalla. Jadi perbuatan amal yang baik itu yang Allah senang, Allah cinta, Allah sayang, Allah senang, itu dia adwamuha, dawam, artinya istiqomah, wa in qalla, walaupun sedikit. Paham ya? Jadi kalau saya baca hari ini selembar, Kang Asep, para pemirsa tersayang, hari ini selembar, besok saya selembar lagi baca Quran, terus selembar lagi besok, terus continue sampai akhir hayat, sampai saya meninggal. Itu namanya istiqomah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ditinggalkan ya, konsisten istiqomah, berpendirian yang teguh ya. Makanya ada sebuah ayat mengatakan innalladzina qalu rabbunallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di situ orang yang beriman dia berkata, para pemirsa, bahwa Tuhan kami adalah Allah. Tidak cukup dia beristiqomah, dia berucap kata aku istiqomah, tsumma istaqamu. Kemudian kita semua beristiqomah. Setelah beristiqomah, Allah kasih solusi. Ternyata solusinya apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan tuh malaikatnya tuh, malaikat Allah. Amin dong. Amin. Nah, ternyata malaikat itu sebagai temannya, sebagai pelindungnya. Allah berikan di muka bumi maupun di dunia maupun di akhirat. Apa yang kita minta? Orang istiqomah, mudah-mudahan Allah kabulkan, termasuk Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, juga Ismail alaihissalam, juga Siti Hajar, Siti Sarah. Jangan lupa tetap pada pendirian konsisten, ikhtiar dan doa serta bertawakal. Berarti konsisten itu juga harus dilakukan ketika kita sedang berdoa dan merasa belum dikabulkan Allah ya. Harus terus tiap hari ya, doanya harus yang sama itu terus ya. Jangan aku udah berdoa kok capek banget nggak dikabul-kabul, udah aku besok malas berdoa. Nggak boleh gitu. Nggak boleh, nggak putus asa itu namanya ya. Ya, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Kiai. Kita nanti akan lanjutkan baik. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Jangan kemana-mana, tentunya nanti kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Serambi Islami, Mutiara Hati. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di sini. Masih bersama Bapak Kiai Haji Dai berjuta pemirsa, Bapak Kiai Haji Agus Dermawan dan juga bintang tamu kita Ratna Listi. Dan kita memasuki segmen terakhir pada pagi hari ini. Ya Pak Kiai, mungkin tema kita adalah ikhtiar dan doa. Mungkin Ratna dulu, kira-kira apa yang bisa diambil ilmu yang sudah didapatkan pada pagi hari ini? Intinya kita harus berjalan seiring antara ikhtiar dan doa. Dalam mewujudkan sebuah harapan apapun juga, kita harus tetap berusaha, tetap berdoa, dan kalau saya sih tetap pakai duit Pak. Iya. Doa, usaha, introspeksi. Nah ini penting nih, introspeksi. Jangan sampai kita hanya menuntut Allah kok doa saya nggak dikabulkan tanpa kita introspeksi. Apakah sudah kita lakukan kewajiban kita kepada Allah, itu kita harus terus introspeksi Pak Ustadz. Dan yang terakhir tawakal. Ketika kita merasa doa belum dikabulkan, jangan lelah berdoa, jangan merasa capek. Tiap hari harus terus berdoa. Karena kita tidak tahu Allah akan mengabulkannya kapan gitu. Yang jelas kita harus berprasangka baik bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Amin, gitu. Amin. Kalau Kang Asep gimana nih Kang Asep? Pasti ilmunya udah tambah ya pagi hari ini ya. Tadi kan sudah nanya-nanya banyak. Kalau juga. saya menyimpulkan dari ilmu yang tadi Kiai berikan kepada kita semua, para pemirsa rakyat Indonesia, bahwa hidup itu penuh dengan pengorbanan. Jadi kalau kita berkorban, kalau kita ingin berkorban, maka nanti akan diberikan satu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua yang saya tadi dapat simpulkan bahwa kita itu harus ikhtiar.
Jadi nggak ada namanya manusia sukses tanpa ikhtiar. Oke, baik. Gitu ya. Terima kasih ya Kang Asep ya. Dan mungkin Pak Kiai bisa langsung menyampaikan kesimpulan dari tema kita pagi hari ini. Baik Pak Julian, Ibu Ratna Listi ya, Pak Asep. Baik, Kiai. Para pemirsa yang terkasih, tersayang, tercinta segalanya buat ayah bunda, mohon izin Agus Dermawan menyampaikan konklusi, kesimpulan bahwa hidup manusia di alam dunia ini temporer, nisbi, simpel dan singkat-singkat saja. Hendaknya kita harus berikhtiar terus dan berdoa terus. Jangan lupa di penghujungnya harus ada kata tawakal. Terima semua pemberian Allah yang Maha Kuasa. Di sini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam saat dilahirkan di Babilonia, yaitu di Irak, di sana ada kota yang sangat memang tua renta ya, memang sudah begitu hebat, kemudian menyebarkan dakwah Islam. Dulu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebelum menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa, ada matahari sembah matahari, ada rembulan sembah rembulan, ada halilintar sembah halilintar, sampai akhirnya di penghujung bahwa Allah takdirkan Nabi Allah Ibrahim menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Nabi Muhammad mengikuti jejak Nabi Allah Ibrahim yang lurus. Kemudian pada saat Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat menuju ke kota Mekah dari Palestina, dari Irak, kemudian dari negeri Syam yaitu negeri Damaskus menuju ke Mesir, kemudian ke Palestina. Akhirnya dia bertemu dengan Siti Hajar, selain Siti Sarah punya seorang anak bernama Nabi Ismail alaihissalam, dan berangkat ke Mekah sampai Allah tinggalkan. Maksud saya adalah Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya di lembah yang memang biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, di lembah yang tidak ada pohon-pohon, yang tidak ada dedaunan, tidak ada buah-buahan. Ternyata Masya Allah, doa Nabi Allah Ibrahim memang di tempat yang Baitikal Muharram, tempat rumah Allah yang sangat dihormati. Tetapi ingat bahwa doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka semua salat ya Allah Tuhan kami, tapi juga faj'al afidatan minan nas, maka jadikanlah semua hati manusia di muka bumi ini untuk hati-hati mereka tahu ilaihim, agar cenderung kepada mereka anak cucuku yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Untuk apa? Warzuqhu minats tsamarat, ternyata ya Allah berikan rezeki berupa buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka semua menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dalam Idul Kurban, Idul Adha hari ini, yuk kita siapkan mental, semoga menjadi hamba yang paripurna, tetap pada jiwa yang konsisten. Jangan lupa tetap kita ikhtiar dan berdoa serta bertawakal. Ya, amin, demikian. Ya, amin. Terima kasih Pak Kiai. Pemirsa, selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, dan selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Agus Dermawan, Dai berjuta pemirsa, dan juga Ratna Listi, Kang Asep, terima kasih, dan juga seluruh pemirsa di tanah air, terima kasih atas perhatiannya pagi hari ini. Dan buat bunda-bunda, ayah bunda yang ada di manapun Anda berada, tentunya jangan lewatkan setiap Senin bersama Bapak Kiai Haji Agus Dermawan, dan juga bisa mengikuti IG-nya Pak Kiai, yaitu di IG KH.Agus Dermawan. Bukan begitu Pak Kiai ya? IG itu apa? IG itu Instagram. Oh, Instagram. Iya. Baik pemirsa, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau tausiah Pak Kiai kurang panjang, boleh kita mengundang lagi. Dan pastikan selalu di Senin pagi kita akan bersama-sama lagi dengan Pak Kiai Haji Agus Dermawan, Dai berjuta pemirsa. Amin, insyaallah. Saya Julian Dekrita Ismail dan seluruh kru Serambi Islami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umri kuliha wa ajirna min hazzid dunya wa azabil akhirah. Allahumma habib ilainal iman wa zainhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkan dosa hamba-Mu hari ini. Ampuni dosa kesalahan kami ya Allah. Bila Engkau tidak memaafkan dosa-dosa kami, bumi mana tempat kami berpijak, langit mana tempat kami bernaung. Malu rasanya kami hidup di bumi ini kalau Engkau tidak memaafkan dosa-dosa ini. Kami teringat wajah kedua orang tua kami, ayah bunda kami yang melahirkan kami. Maafkan keduanya ya Allah, karena kelahiran kami darah mamah, darah ibu tumpah ke bumi. Karena sakitnya kami,
Air mata ibu membasahi pipi. Karena membesarkan kami, resah dan gelisah selalu ibu kami alami, ayah kami alami. Ya Allah, kami rindu. Kami rindu ya Allah menjadi rumah tangga yang selalu sakinah. Mawaddah warahmah baiti jannati, rumahku surgaku. Ilahi Robbi anta maksudi, waridoka matlubi. Hari ini ya Allah, terimalah kurban kami. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Terimalah sedekah kami. Terimalah perbuatan kami yang terbaik. Ilahi Robbi, jadikan anak cucu kami anak yang soleh dan solehah. Ilahi Robbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa lilidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.